gue sering ngerasa orang tuh cuman denger apa yang ingin dia denger gitu. Gue nyampein suatu informasi nih, nggak nyampe gitu ke orang apa yang gue sampein. Dia cuman denger apa yang dia mau denger gitu. Active listening. Usahakan ketika lo mendengar seseorang berbicara, lo mendengar untuk mendengar gitu. Mendengar untuk mengerti, bukan mendengar untuk menjawab. Gue sebagai orang yang jarang ngomong gitu, kadang sekali ngomong gitu kan kayak ini banget kan, Len. Kadang kok dia ngerespon tapi nggak nyambung gitu kan. Itu gara-gara dia nggak bener-bener dengerin apa yang kita omong kan. Iya. Buat gue yang sering ngomong ya, gue mungkin sering melakukan itu sih ke orang-orang yang ngobrol sama gue. Iya, emang sebenarnya dari tadi tuh gue ngomongin elu Ben sebenarnya. Selamat datang di podcast 21 bersama gue Glenn Rivans dan gue Fazar. Dan hari ini kita masih berdua ya. Nggak masih dong. Masih saya kan kita lagi nungguin nih Ben. Kita lagi nunggu bocah-bocah nih. Oh iya bener. Sekarang jam 7, kita tadi ngajakin orang-orang di Discord nih main Among Us ya jam 8. Iya. Sebuah game yang lagi rame-ramenya. Jadi podcast 21 ini bukan hanya wadah untuk bikin podcast saja sekarang. Ya Discord-nya lah. Kita punya media komunikasi Discord. Tapi Discord ini bukan hanya untuk rekaman podcast doang sekarang. Jadi sebagai alat komunikasi untuk main Among Us juga sekarang. Narasumber-narasumber yang pernah ada di podcast 21 kita ajakin. Teman-teman kita ajakin. Pokoknya ya main bareng lah. Jadi podcast 21 juga bisa main Among Us bareng. Kalau ada yang mau main Among Us bareng, boleh nggak nih, Zar? Sama kita? Waktu dia lagi dengerin episode ini. Silahkan kalau mau join Discord, udah dibuka untuk umum sekarang. Asalkan kita kenal. Nggak umum dong kalau gitu ya berarti. Tapi ngomong-ngomong soal Among Us ya, ini game menarik ya soalnya. Apa tuh yang paling menarik buat lu tuh? Among Us ini. Among Us tuh ini ya, spiritnya spirit podcast 21 ya, nggak sih? Bagus banget tuh. Gue tahu nih, tapi karena gue dalam podcast direkam. Jadi lu harus nanya ya. Iya, apa tuh yang menjadi kesamaan spirit dari podcast 21 dan game Among Us? Ya kan lu selalu bilang kan, ini podcast ini dibuat biar kita bisa ngobrol kan. Ya. Among Us tuh game dibuat biar yang main bisa ngobrol juga nggak sih? Iya. Kalau nggak ada part ngobrolnya nggak asik itu game kayaknya. Dan menurut gua kalau dimainkan dengan benar, emang core gameplaynya diskusinya itu sih. Gimana kita nemuin si penjahatnya itu yang ya salah satu dari playernya kan. Betul. Ya, gue mikirnya gini sih. Kalau misalnya ada pertemanan gitu, gue pengen ngobrol sama lu nih tapi nggak punya diskusi. Kita bikin podcast aja, kayak podcast 21. Nggak mungkin dong. Mereka nggak mungkin dong. Nggak mungkin gitu. Jadi udahlah yuk kita main Among Us aja gitu biar bisa. Ya kita main Among Us ya, bisa ngajak siapa. Iya, ya. bisa di sana bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa. Ya buat gue serunya kalau ini ya, sebenarnya kalau diskusi dengan bener ya. Ya maksudnya gue mungkin terlalu serius kalau main game, tapi ya bodo amat lah. Gue selalu bilang anak-anak tuh nggak pernah main-main saat bermain. Jadi gue main Among Us juga harus serius ya. Tapi maksud lo diskusi yang nggak bener itu kayak ada orang yang lagi diskusi, orang lagi berpendapat, gue nggak mau tahu gitu. Lu pokoknya penjahatnya gitu kan? Iya, ada kan aja orang kayak gitu kan, ada aja kan orang kayak gitu. Gue nggak mau tahu, lu aja penjahatnya lah. Kan ini game diskusi, harusnya ya kita ngobrol gitu, diskusi. Dan akhirnya kita tahu sudut pandang dia gitu, nggak hanya melihat dari sudut pandang kita dan berasumsi untuk apa yang terjadi gitu. Kalau gue bilang ya, sebuah kejadian itu kayak dadu gitu kan, ya kayak di Among Us gitu ya, kayak dadu gitu. Ada orang yang ngelihat sisi 5, ada orang yang ngelihat sisi 2, ada orang yang ngelihat sisi 3. Bener nggak tuh? Yang paling bawahnya bukan itu kan? Gue nggak tahu tuh, kayak dadu gitu. Gue takut salah juga nih, gue bukan matematika ya, gue bukan anak matematika. Tapi ya saling ngelihat gitu loh. Jadi biar kelihatan dadunya secara utuh ya, mereka harus saling berbagi perspektif mereka. Dan balik lagi, itu serunya. Ya, tapi itu kayaknya ini ya, problemnya nggak cuma di Among Us ya, iya nggak sih? Gue kadang sukain loh kalau orang tuh, gue sering ngerasa orang tuh cuma denger apa yang ingin dia denger gitu. Lu suka ngerasa gitu nggak sih? Maksudnya mungkin kayak gue nyampein suatu informasi nih, nggak nyampe gitu ke orang
apa yang gue sampein. Dia cuman denger apa yang dia mau denger gitu. Nggak Make denger sense secara ya? utuh gitu ya? Nggak Iya, denger nggak secara denger utuh secara ya? utuh. Oh, gue pernah tahu tuh ininya, konsepnya, istilahnya active listening. Usahakan ketika lu mendengar seseorang berbicara, lu mendengar untuk mendengar gitu. Mendengar untuk mengerti, bukan mendengar untuk menjawab gitu. Ada orang ngomong nih, langsung dijawab nih. Orang mah diproses dulu kali kalimatnya. Tapi ini langsung dijawab. Artinya emang dia nggak dengerin itu secara utuh gitu. Dan itu kan menyedihkan ya buat orang-orang yang lagi ngobrol, lagi ngejelasin, lagi cerita gitu. Menyedihkan. Ya, ya Iya. boleh dibilang menyedihkan ya. Tapi gue nggak sedih sih, maksudnya Oh, lu pernah punya pengalaman seperti itu berarti? kenapa sedih sih? Sering bukan sih? Gue sebagai orang yang jarang ngomong gitu, kadang jadi gue sekali ngomong gitu kan kayak ini banget kan, Len. Kayak gue notice gitu, gue ngomong nih gitu. Oh, terus orang responnya gimana gitu kan. Kadang kok dia ngerespon tapi nggak nyambung gitu kan. Itu gara-gara dia nggak bener-bener dengerin apa yang kita omong kan. Iya. Buat gua yang sering ngomong ya, gua mungkin sering melakukan itu sih ke orang-orang yang ngobrol sama gua. Kayak dia cerita nih, Iya emang gua sebenarnya punya dari tadi tuh gue ngomongin elu Ben sebenarnya. sorry Enggak, sorry gimana sorry, gimana sorry. kan? Enggak, gimana. Wow, jadi kalau pembenaran gua ini bukan lu doang, tapi hampir semua orang yang gua ngobrol sama gua ya. Jadi ketika dia ngobrol, kadang-kadang gua udah punya asumsi sendiri dengan kalimatnya. Ini kalau ngomongin sesuatu yang nggak gitu penting ya. Tapi kalau udah penting banget, apalagi dia udah sampai nangis, ya saya dengerin dong, serius. Nggak ada yang nangis ya, saya nggak punya cewek, nggak ada nangis. Tapi lu bisa kayak gitu kan? Maksudnya nge-switch apa ya? Ngerubah lu pengen denger serius sama lu berasumsi gitu, berasumsi apa kayak apa tadi lu bilang mendengar untuk menjawab dan mendengar untuk benar-benar mendengar gitu. Mendengar untuk Mendengar ya. mengerti. Biasanya gue melakukan itu tergantung orangnya sih. Kalau gue nganggap dia orang yang gue, ini gue cerita gue ya. Gue kalau gue menganggap dia orang yang gue hargai gitu ya, gue ngasih mendengar untuk mengerti gitu, supaya ketika gue menjawab nggak salah gitu. Iya, itu background siapa yang ngomong lagi ya? Kalau lu Betul betul. Kalau lu, buat lu yang jarang ngomong, berarti lu lebih banyak mendengarkan orang lain. Setuju nggak dengan statement itu? nggak juga sih. Gue biasanya kalau ada orang ngomong gitu gue nyanyi di kepala gue Indonesia kayak nyanyi lagu kebangsaan gitu biasanya. Jadi gue nggak bener-bener dengerin sebenarnya. Terus pas dia udah selesai ngomong, iya bener-bener gue gitu. Enggak, Jadi tapi jadi ada 3 level ya. Gue baru tahu loh. Ada orang mendengar untuk mengerti, ada mendengar untuk menjawab. Lu mendengar untuk tidak peduli kan? nggak peduli. Aduh, bahaya nih kalau ada habis ini orang nggak ada yang mau ngomong sama gue lagi. tapi bener coy, maksudnya ya mungkin gue bisa dikategorikan sebagai pendengar gitu ya. Gue berusaha ini sih kayak nggak ngelihat siapa yang ngomong sih gue. Itu susah banget ya tapi ya gue berusaha aja. Gue ngeliat omongannya, gue ngeliat kenapa sih dia bisa ngomong kayak gini gitu. Kenapa dia bisa nyimpulin kayak gini gitu. Orang kan kalau ngomong sering itu kan berkesimpulan gitu kan. Misal ada orang yang setuju sama undang-undang cipta kerja, kok bisa sih gitu dia apa gitu ya. Gue mencoba mengerti. Atau ada orang yang nggak setuju dengan undang-undang cipta kerja juga. Ya, kenapa gitu. Ada orang yang setuju dengan pembakaran. Kenapa gitu. Itu juga gue dengerin sih ya. Itu diskusi yang cukup deket juga sih sama gue yang baru-baru itu terjadi. Karena itu benar-benar satu kejadian punya berbagai sudut pandang, coy. Iya. Biarpun gue pribadi ya cenderung untuk tidak peduli sejujurnya. Aduh, ini kayaknya suara Enggak, podcast. maksudnya ini kan enggak di topik aja. Saat suatu topik lu peduli banget kan, pasti lu kayak gitu juga Take nggak sih? attention. Lu bener dengerin serius kan? Saat lu dengerin serius lu, yang maksud lu dengerin serius tuh kayak gitu kan pasti, iya nggak sih? Lu Iya, akan gue pengen. melihat dia kenapa bisa ngomong kayak gitu gitu. Lu Betul. udah lupa kan sama yang ngomong ini siapa kan? Betul, betul, betul. Jadi Kita akan lebih berfokus kejadiannya, pada omongannya, gitu ya, nggak? ya karena ketika ini kalau kejadiannya ini penting ya, gue pengen tahu bagaimana dia melihat kejadian ini sih, sehingga gue punya statement yang baik
untuk dia melihat sudut pandang gua gitu. Oh iya, itu Iya. mungkin yang gue selalu lakukan. Yang gue selalu lakukan adalah gue pengen orang ngelihat dari sudut pandang gua kan. Dan cara terbaik adalah dengan gue mendengar dari sudut pandang dia dulu, Iya. biar pakai pendekatan yang sama gitu. Dan ketika gue nggak peduli sama orang itu dan kejadian itu, gue cenderung kayak Iya, ya udah emang ngomong emang aja gitu. Gue emang suka ngomong ya, gue emang ngomong aja gitu. Bener bener. emang kebanyakan maksudnya lebih sering emang gua ya, mungkin lu juga mungkin lebih seringnya tidak peduli gitu. Tapi saat kita peduli, kita berusaha untuk kayak lu bilang tadi apa? Lu bilang melihat dari sudut pandang orang yang ngomong itu ya. Iya. Tapi lu pernah nggak Zar di konteks yang kayak diskusi sesuatu sama orang yang dia lebih hebat gitu di bidang tersebut? Lebih hebat, sering dong. Iya. Apalagi pekerjaan, sering banget lah. Nah, itu dia orang yang lebih berpengalaman lah ngomongnya. Dia Heeh. mau nggak sih dengerin sudut pandang lu? Apa ya, ngomong apa ya? Gue nggak inget aja sih mungkin. Udah lama nggak Atau ngobrol sama orang, Glenn. iya kan corona. Apa ya kan? Gua emang kayak gimana kan? Coba contohnya aja. Lu pernah nggak kayak gitu? Gua sih pernah ya kalau sama senior gua kan kita ngebahas diskusi nih sesuatu hal nih. Terus gue punya pendapat A, dia punya pendapat B gitu. Dan pendapat A dan pendapat B ini kan dilandaskan dari dua hal yang berbeda kan. Kalau gue dari research di internet, cari tahu, eh baca-baca berita gitu, dan researchnya pendapat dia berlandaskan dari pengalaman gitu. Di endingnya, Zara, di endingnya, yang benar itu dia sejujurnya. Tapi yang gue lihat dari diskusinya, kasus itu ya, yang gue ingat adalah dia cukup mendengarkan kalimat gue sampai selesai gitu. Dan akhirnya gue mengerti apa yang terjadi di kasus itu lah. Maksudnya di akhir lu ngerti gitu kenapa dia bener. Di akhir Gitu mengerti nggak? kenapa dia benar. Menarik tuh. Maksudnya kalau di akhir lu bisa ngerasa dia benar, berarti dia menjelaskan dengan baik. Berarti Enggak, gue emang pinter dia aja, Zar. enggak berarti dia ngedengerin dengan baik. Dia tahu gitu, lu bagian yang tidak Oh mengertinya di iya, iya mana benar. gitu. Benar 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 benar. Iya benar Kayak benar. kayak yang lu jelasin tadi kan. Kadang tuh mungkin konflik itu bisa diselesaikan dengan ini, ya, mendengarkan dengan benar ya. Maksudnya dengerin apa yang benar-benar harus kita dengerin gitu. Dan Nggak sekedar dengerin apa yang cuman kita pengen denger doang. Kadang kalau kita udah kebawa emosi gitu kan kita cuman denger apa yang ya nggak sih, lu sering nggak sih di kampus tuh, terutama di kampus dulu tuh kalau LPJ mungkin misalnya kan. kalimat lu itu tadi sangat positif menurut gue. Salah, padahal nggak gitu yang terjadi di dunia ya. Konflik itu terjadi karena orang nggak mau mendengarkan secara benar gitu. Kayak, oh enggak, dia yang salah gitu. Ya itu di kampus ya. Ya di kampus tuh sering banget tuh kayak gue kayaknya sering deh lihat apa kalau misal gue jadi penonton suatu forum gitu ya kan, sering tuh gue jadi penonton suatu forum. Kayaknya tuh mereka berdebat karena satu pihak nggak bisa mendengarkan pihak yang lainnya gitu. Debatnya sampai jam 3 pagi. Iya. Dan sekarang mereka nggak bakal bisa ngerasain itu. Karena corona. Karena tapi Menurut lu, ya kenapa sih orang nggak mau dengerin orang lain gitu? bukan nggak mau Atau dengerin sih Glenn, lebih ke ya kayak yang lu bilang tadi mungkin kan. Mereka tuh mendengar buat menjawab, bukan mendengar buat mengerti. Tapi lu sepakat dong? Atau mungkin ada alasan lain kenapa orang tuh nggak mau dengar? Kalau nggak peduli ya pasti nggak ditimpalin atau apa kan, ya udah nggak peduli gitu, dengerin dia selesai ngomong udah beres, nggak ada diskusi. kalau menurut gua dia nggak punya empati sama orang yang diajak berbicara sih. Itu sesederhana itu. Empati ya? Kok jadi Iya empati? coy. Bayangin ya, senior gua, dia tahu persis bahwa gua itu akan bekerja sama terus sama dia. Dia berempati melihat dari sudut pandang gua gitu. Karena eh sebuah quotes yang gue baca adalah empati itu bukan bicara gua tahu apa yang lu pikirkan gitu. Tapi gua pengen tahu apa yang lu pikirkan gitu. Dan akhirnya di endingnya gue bukan hanya mengerti, gue merasa dihargai. Hmm. Maksudnya kalau dia nggak punya empati berarti nggak peduli nggak sih? Nggak ya? Iya, nggak punya empati, nggak peduli. Artinya balik kayak pernyataan gue yang awal banget itu,
Selamat datang di podcast 21 yang paling awal. Tapi bukan yang itu ya. Maksudnya agak awal lagi bahwa Moas, bukan. enggak lebih Nggak, habis maju itu lagi, dikit habis lagi. itu lagi. Habis itu lagi adalah tentang siapa yang diajak berbicara. Kalau dia pengen orang itu penting buat dia gitu. Oh iya, gue bakal bekerja sama lagi nih sama dia. Akhirnya dia berempati untuk ngajak orang itu berbicara. Itu alasan pertama ya. Alasan kedua itu emosi. Ya, kalau Menurut udah gua. kebawa emosi tuh susah emang. Dan Kadang, maksudnya emosi kan juga banyak kan, senang, sedih, marah, ya benar. bahagia itu kan emosi kan sebenarnya. Tapi emosi marah sih yang gue pengen concern. Dia udah marah gitu. Jadi banyak juga kan yang bilang jangan ngambil keputusan ketika lu marah kan. Karena lu akan menyesalinya. Tenangkan, hilangkan emosi, coba lihat dari sudut pandang orang yang lagi ngomong gitu. Ya itulah. Tapi gimana Glenn caranya? Itu kayak diomongin gampang banget, tapi prakteknya pasti kita secara nggak sadar nggak akan kayak gitu. Gue nggak tahu juga sih sejujurnya, nggak tahu. Makanya Hmm. cukup sulit gitu untuk gue bisa istilahnya pengen tahu perspektif orang gitu di semua orang. Dan menurut gue nggak harus juga, ya nggak? Atau menurut lu harus? Nggak harus. Cuman ini tools yang bagus buat ini, buat Menghindari konflik. mungkin nyesain konflik, nyesain. Menghindari. Ya, Oh iya, iya. ya kalau misal ada konflik yang nggak bisa dihindari kan Iya. nggak tahu kan, kita nggak bisa ngekontrol konflik kan, konflik datang aja. Tapi Iya, buat betul. nyesain konflik kadang itu tools yang bagus gitu loh. Lu pernah denger ini nggak, tools yang bagus juga, lari sebenarnya. Iya, konflik lari Lari. udah. itu tools juga, tools. Iya Saya sering benar-benar. pakai tools itu. Gak usah dengerin, gak usah diselesaikan, gak usah dihadapi, lari Pergi aja. aja lah ya. Pergi ya. Ya, tidaknya konflik ini nggak mengikuti. Anda bikin konflik baru, nggak masalah dong. Masalah. Oke, balik ke tadi. Kalau emosi, menurut gua nggak tahu sih Zar, kalau emosi gue bahkan bisa lari gitu ketika gue marah. Gue memutuskan udah gue nggak mau datang lagi gitu. Ya kontrol emosi tuh emang ini susah banget sih. Bukan hal yang bisa dilakukan semua orang sih. Apalagi gue benar-benar nggak bisa mungkin kontrol emosi. Cuman yang gue baru-baru ini pelajari tentang ini ya, tentang cara belajar ya, cara belajar. Oh, cara belajar. Oke. Maksudnya kalau menurut filosofi Cina tuh cara belajar tuh ada 3. Yang pertama kan refleksi ya. Yang kedua tuh imitasi, yang ketiga tuh pengalaman, experience. Di apa namanya? Di filosofinya kan bilang reflection is the noblest, atau yang paling mulia lah. Imitation tuh yang paling gampang, dan experience tuh yang paling bitterest. Bitterest tuh biasanya apa ya? Yang paling pahit kali ya, yang paling pahit. Maksudnya kayak ya kalau kita pernah nge-experience, ya berarti di masa lalu kita pernah ini kan, pernah kebawa emosi gitu. Dan saat itu kejadian lagi kita bisa ngontrol kan. Nah, makanya kenapa Kalau dibilang kita belajar, pengalaman. kan ini kan konsep Oh iya belajar ya, kan. kalau kita Kalau kita belajar, belajar, kita bisa belajar. banyak orang yang nggak belajar. Nah, berarti tinggal 2 kan, kalau kita belum pernah ngalamin gitu. Berarti kan tinggal 2 cara kan, reflection atau imitation kan. Imitation kalau kita udah pernah lihat orang, atau kita pernah ada di situasi di mana kita bisa misalnya nonton film atau baca buku gitu. Nah, itu kan Atau di imitation kan. sebuah forum yang ada orang yang marah-marah tadi, kan itu kita ngebahas. Iya, ya gitu. Itu banyak lah. Melihat orang lain lah. Melihat orang lain. Nah, itu sebenarnya yang kita omongin dari tadi tuh, put ourselves in their perspektif gitu. Nggak cuman lawan bicara kita, tapi mungkin itu dengan cara imitasi suatu keadaan yang belum pernah kita ada gitu saat kita melihat. Misal kita di film tentang, jauh banget ya gue ngomongnya ya, nggak apa-apa lah. Misal kita di film tentang cinta gitu, kita bisa belajar cinta. Film tentang apa gitu, kita bisa belajar itu kan kita berusaha mengerti sudut pandang ini kan, sudut pandang Di kejadian itu dan menerapkannya di kehidupan kita. Ya betul. Kalau kita ada di situ gitu, Iya, kalau sudut kita pandangnya kayak gimana gitu. Nah, itu gue yang gue nggak pernah bisa terjadi tuh kisah-kisah cinta di film, nggak ada coy. Mbak rujak cantik, tukang cilok,
Nah, kalau pipinya itu berarti mulus, tidak ada. Jadi nggak bisa gitu tiba-tiba lagu The Bagindas, Denet, Denet, gak bisa gua. lu butuh tontonan yang lebih baik. Jangan banyak nonton FTV berarti. Tapi belum selesai itu, belum selesai, satu lagi. Lanjut. Kan ada 3 tuh. Experience yang sangat pahit, bitter, imitating yang paling gampang. Nah, yang terakhir adalah Reflection. Ya, nggak tahu ya ini berhubungan sama yang lagi kita bahas atau enggak. Cuman ya mungkin suatu saat bisa jadi episode sendiri. Tapi reflection tuh penting kayak ini ya. Kita nggak pernah lihat kejadiannya, kita nggak pernah ngalamin gitu. Tapi kita bisa mikirin gitu. Kita bisa bisa siap gitu. Kita bisa apa ya istilahnya? mengantisipasi. Mengantisipasi ya merancang di dalam pikiran kita gitu. Kita misalnya meditasi gitu kan itu juga ini kan. Hasil yang bisa didapat dari meditasi itu bisa ini kan. Bisa kalau orang-orang bilang new perspective gitu kan. Ya itu maksudnya karena kita udah Tahu tuh refleksi kalimat kan. itu. Oh, Gak berarti tahu ya? meditasi untuk merefleksi dan akhirnya dapat news perspektif gitu ya? Gua nggak tahu tuh. Iya itu salah satunya ya. Maksudnya orang kan meditasi buat nenangin diri gitu-gitu kan kadang. Iya, Tapi kalau kalau nenangin diri tahu gua. diambil ke next level tuh bisa banyak hal yang didapat lah. Ya itu menurut gue bagian dari reflection juga sih. Ya. Iya, Ya tapi emosi. kita ngomongin Among Us tadi ini ya, jadi berat banget ya. Iya, betul. Ya maksudnya Tapi kalau nggak semua hal di kehidupan harus di itu mungkin diberat-beratin ya. iya kita kedengaran ini kedengaran sangat apaan sih semuanya kok dipikirin berat-berat itu. Sebenarnya mah Tapi kalau buat orang-orang yang konten kenal aja. sama gue, mereka bisa sadar sama hal ini sih, bahwa sesuatu yang enteng pun bisa kadang-kadang gue buat jadi serius dan akhirnya jadi diskusi yang menarik. Ya, Ya, yang biasa gue lakukan ya, karena gue pengen tahu perspektif mereka tentang sebuah hal gitu. Akhirnya gue bisa ngelihat cara mereka berpikir. Kalau istilahnya obrolannya itu sangat permukaan, kita nggak bisa ngelihat diri orang sebenarnya gitu. Akhirnya gue nggak bisa ngegali perspektif dia melihat dunia gitu, karena kecenderungan orang tuh mirip gitu loh, Zat. Dan itu biasanya merepresentasikan diri sendiri. Kalau kita ngelihat judul podcast ini ya, bayangin tuh, kita baru mau mau main game aja, kita udah gue pikirin judul podcastnya. Keren banget ya. Judulnya Wonder, itu film tentang seorang anak oh ya. kecil yang mengalami uh, kecacatan dari lahir. Dia terlahir berbeda dari anak-anak biasanya, dan dia akhirnya memiliki wajah yang rusak gitu. Di film ini disajikan ke beberapa perspektif orang gitu, nggak cuma dari si anak yang cacat ini yang bernama August Walter, aku lupa namanya. Agus Polman. August Pullman. Ya, bukan hanya dari si anak yang cacat ini, si August Pullman, tapi kita juga bisa ngelihat perspektif dari kakaknya, perspektif dari temennya, orang tuanya, dan banyak lagi sih. Yang gue mau bilang adalah ketika si anak itu ngelihat dunia, dia ngelihat dari dirinya sendiri doang gitu. Yang dia merasa dia sering dihina, terus menganggap orang-orang itu selalu menghina dia. Ketika ada orang yang ngomong dan ketawa dan ngelihat ke arah dia ngerasa itu lagi ngomongin dia. Padahal yang sebenarnya terjadi itu. Oh, enggak, yang sebenarnya terjadi bukan itu. Enggak, bukan dong. Ya, yang sebenarnya terjadi bukan itu. Enggak ada yang ngomongin dia, kira-kira gitu. Dan di endingnya bilang bahwa ini beda sih tentang ngomongin perspektif ya, tapi ngomongin tentang yang gue lihat juga adalah setiap orang tuh punya landasan yang berbeda-beda dan gak bisa disamain gitu loh. Dan akhirnya harus dengan rendah hati pengen pengen tahu juga sudut pandang orang terhadap sesuatu gitu. Gimana Zar menurut lo film itu? Ada satu quotes yang bagus dari film itu. Mungkin berhubungan sama apa yang kita bahas. Ini quotes-nya dari kepala sekolahnya, Pak Tusman. Kepala sekolahnya itu bilang kita nggak bisa ngerubah penampilan dia, yang bisa kita rubah cara kita ngelihat dia. Gitu kan? Quotes-nya. Kalau yang gue Ingat inget, ya? gue nggak inget. Yang gue paling inget quotes dari mamanya sih.
karena gua kenal elu, bukan berarti pendapat gua nggak penting tentang elu. Oh iya benar, itu Karena juga bagus gua tuh. kenal elu, pendapat itu yang paling penting. Iya, bagus sih filmnya. Bersyukurnya gua nonton di bioskop waktu itu. Iya, maksudnya quotes itu bagus banget ya. Kita nggak bisa Quotes yang mana nih? Kan ada 2 quotes nih sekarang nih. nggak quotes yang dulu bagus juga. Tapi yang kepala sekolah itu yang mau gue ngomong, yang mungkin berhubungan sama apa yang dari tadi kita bahas. Kayak ini, kayak apa namanya? Ya kita nggak bisa ngerubah orang lain gitu. Kita nggak bisa ngerubah. Ya kalau gue generalin ya quotesnya, kita nggak bisa ngerubah apapun yang diomongin orang. Kita nggak bisa ngerubah eh, apa cara orang mandang kita nggak bisa merubah itu semua. Yang bisa kita rubah cara kita mandang mereka gitu, cara kita mandang dunia. Saat kita bisa melihat perspektif dari orang lain, mungkin kita bisa dapat pandangan baru gitu. Ya itu perspektif baru ya. Ya kalau gue boleh nanya ya Zar ya, ketika kita bilang kita pengen mendapat perspektif baru, ketika kita pengen melihat dari sudut pandang orang lain, ketika kita bilang berempati sama lawan bicara kita gitu, apa sih pentingnya gitu? Kenapa sih itu sebaiknya dilakukan? Bukan hanya untuk menyelesaikan atau menghindari konflik dong. Ada hal-hal lain nggak menurut lo? Susah ya, Anda juga belum mempersiapkannya dong harusnya jawabannya. Ada hal lain nggak ya? Mungkin jawaban gue paling gampang, gue balik ke filosofi cara belajar tadi sih. Itu cara paling gampang buat belajar kan. Jadi ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Tapi mungkin ini jawaban yang mungkin lebih sosial ya. Kita jadi bisa lebih mengenal orang lain ya sih. Kalau lu mencoba melihat dari sudut pandang si A nih, mungkin lu bakal mengenal sesuatu yang lain dari si A gitu, yang sebelumnya lu nggak pernah notice. Jadi untuk lebih saling memahami, kadang kita pengen bener-bener mengenal orang lain tapi kita nggak tahu caranya. Kita tanya-tanya teman dekat dia gitu. Misal lu lagi PDKT sama cewek itu kan, lu pengen bener-bener kenal cewek itu kan. Ya mungkin itu salah satu yang bisa lu lakukan. Coba lihat sudut pandang dia deh. I don't know. Iya. Make sense gak sih? Udah. Ya, gitu. Iya, mengenal orang lain. Lu nggak mau nanya gue? Enggak sih.